Duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali melakukan eksposisi dari kitab 1 Samuel. Dan hari ini kita akan melihat dua bagian, yaitu 1 Samuel pasal 1 ayat 21 hingga 28 dan 1 Samuel pasal kedua ayat yang pertama hingga yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, secara singkat 1 Samuel pasal 1 ayat ke-12 21 hingga ke-28 memberitahukan kepada kita dua kebenaran. Kebenaran pertama adalah tentang Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang senantiasa mendengarkan doa kita, itu memberikan seorang anak laki-laki kepada Hana dan Elkana. Itu yang pertama, kebenaran pertama. Kebenaran kedua dari 1 Samuel pasal yang pertama ayat ke-21 hingga ke-28 adalah setelah Hana mendapatkan anugerah Tuhan, yaitu kepadanya Tuhan memberikan seorang anak laki-laki. Maka sesuai dengan nasarnya, sesuai dengan janjinya kepada Tuhan, Hana mempersembahkan Samuel itu kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam ayat ke-27 dan ayat ke-28, maka kita akan melihat bahwa Hana memakai dua kata memberi dengan pengertian yang berbeda. Di dalam ayat ke-27, Hana memakai kata memberi dalam pengertian bahwa apa yang dia peroleh itu semata-mata adalah pemberian dari Tuhan kepadanya. Segala yang dia miliki, Samuel yang dikaruniakan itu ada pemberian, adalah gift, adalah hadiah dari Tuhan semata-mata. Dan di ayat ke-28, ketika Hana berbicara tentang mengembalikan atau mempersembahkan Samuel kepada Tuhan, dia memakai istilah give back atau mengembalikan. Kenapa? Karena Hana sadar sekali, Samuel yang menjadi anaknya itu sesungguhnya ada pemberian Tuhan. Dan saat ini sesuai dengan janjinya, dia mengembalikan anak itu kembali kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Hana itu menjadi pelajaran yang penting buat kita. Setiap kali kita menerima sesuatu dari Tuhan, setiap kali kita menerima sesuatu dari Tuhan, maka sesuatu yang kita terima dari Tuhan adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan. Yang tidak bisa kita usahakan, upayakan dengan kekuatan dan kemampuan kita. Itu merupakan anugerah dari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, Hana mengajar kepada kita. Setiap kali kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita hanya mengembalikan apa yang sebelumnya Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi jangan sombong, karena Tuhan tidak berhutang apa-apa kepada kita. Setiap kali ketika kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita hanya mengembalikan apa yang sebelumnya sudah Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Nah itu kebenaran yang kita pelajari dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 21 hingga ke-28. Dan Bapak Ibu Saudara, setelah mempersembahkan Samuel kembali kepada Tuhan yang telah mengaruniakan kepada Hana, maka di dalam bagian yang kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 1 hingga 10, Hana menyanyikan sebuah pujian kepada Tuhan. Dan kalau kita boleh memberikan tema dari pujian itu, temanya adalah God is in control. Therefore rejoice. Bersukacitalah karena Tuhan memegang kontrol atas segala sesuatu. Lagu ini merupakan testimoni. Lagu ini merupakan kesaksian iman dari Hana. Di mana sebelumnya dalam pasal pertama kita melihat pergumulan dari Hana. Kita melihat penderitaan Hana. Segala air matanya, segala kesusahannya. Hana adalah seorang wanita yang mengerti apa itu penderitaan. Dia mandul, dia tidak bisa melahirkan anak. Suaminya mengambil istri yang kedua. Dan istri yang kedua, madunya itu selalu memprovokasi, selalu menghina dia. Karena ia tidak bisa melahirkan anak. Hana hidup dalam penderitaan. Ketika suatu waktu di rumah Tuhan, dia menyatakan segala isi hatinya, segala penderitaannya, segala kesusahannya ke hadapan Tuhan. Dan dia berdoa, minta seorang anak dari Tuhan. Dan dia berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan memberikan seorang anak kepadanya, maka dia akan mempersembahkan anak itu kembali seumur hidupnya, dipakai oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan menjawab doanya. Tuhan mengaruniakan seorang anak Samuel kepadanya. Dan sesuai dengan janjinya,
Hana merawat anak itu, menyusui anak itu, sampai dia berusia kira-kira 3 tahun. Dan setelah anak itu sudah cerai susu, maka sesuai janjinya, dia membawa anak itu ke rumah Tuhan, dan dia mempersembahkan anaknya itu seumur hidup tinggal di rumah Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Setelah semuanya itu selesai, saudara, hati Hana penuh dengan berbagai macam emosi dan gejolak. Mungkin ada satu sisi di mana dia merasa sedih, di mana dia harus berpisah dengan anaknya berusia 3 tahun, yang selama 3 tahun dia susui, dia rawat, dia jaga. Dan saat ini ketika anak itu masih begitu kecil, dia harus berpisah dengan anaknya. Ada perasaan sedih, ada perasaan duka. Tapi di sisi lain, saudara, dan ini yang menjadi dominan, yang ada dalam hati Hana adalah perasaan sukacita. Maka dia mengungkapkan di dalam lagu yang kita lihat di sini, yaitu dia bersukacita di dalam Tuhan. Dia bersukacita, dikatakan dia bersukacita karena Allah. Saudara, apa yang menjadi inti dari sukacita Hana? Inti dari sukacita Hana adalah ia tahu bahwa Tuhan memegang kontrol atas segala sesuatu dalam hidup ini dan dalam kehidupannya. Apa isi dari pujian Hana? Yang pertama, saudara, ayat 1 hingga ayat kedua memberitahu kepada kita, tidak ada Tuhan seperti Allah kita. Itu poin pertama dari isi pujian Hana. Tidak ada Tuhan seperti Allah kita. Apa sih keunikan dari Tuhan kita? Apa yang unik dari Tuhan kita? Yang pertama, tidak ada yang menyelamatkan atau menolong kita seperti Tuhan kita. Ayat pertama mengatakan apa? Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencomokkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Saudara, istilah bersukacita di sini, itu dalam pengertiannya, sukacita karena kemenangan. Kemenangan apa yang diperoleh oleh Hana? Barangkali kemenangan dari Penina, yang selalu memprovokasi, yang selalu menghina dia, karena dia tidak bisa melahirkan anak. Tetapi ketika Tuhan memampukan Hana melahirkan seorang anak laki-laki, maka Hana telah memperoleh kemenangan. Kemenangan dari apa? Barangkali kemenangan dari kemandulan. Karena kemandulan itu menjadi penderitaan bagi Hana. Dan saat ini Tuhan membuka kandungannya, dia bisa melahirkan anak. Saudara, Tuhan telah menyatakan pertolongan kepadanya. Dikatakan apa? Sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Hana bersukacita karena Tuhan telah menyatakan pertolongan dalam kehidupannya. Tuhan telah menggantikan kelemahan Hana itu menjadi kekuatan. Tuhan telah menggantikan air mata kedukaan Hana itu menjadi sukacita. Maka dia bersukacita kepada Tuhan. Kedua, apa yang unik dari Tuhan kita? Mengapa kita mengatakan tidak ada Tuhan seperti Allah kita? Yang kedua dikatakan, tidak ada yang kudus seperti Allah kita. Ayat kedua A mengatakan, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Ketika Alkitab berbicara tentang kekudusan Tuhan, maka Alkitab sedang berbicara bahwa Tuhan itu beda dengan kita. Tuhan itu beda dengan kita. Tuhan itu berada di atas segala sesuatu, melampaui segala sesuatu. Dia adalah kudus, dia adalah benar, dan dia adalah pemegang kendali atas segala sesuatu. Ketiga, saudara, tidak ada yang melindungi seperti Allah kita. Ayat ke-2b. Tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Saudara, gunung batu itu di dalam Alkitab dilambangkan sebagai tempat pelindungan. Dan di sini Hana ini berkata, Tuhan itu adalah tempat pelindungan kita. Dalam hidup ini, terkadang kita menjadikan banyak hal yang lain sebagai our safety net. Tempat perlindungan kita. Sesuatu yang memberikan rasa aman kepada kita. Tetapi sesungguhnya dalam hidup ini tidak ada tempat perlindungan yang sejati selain di dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menjadi our safety net. Hanya Tuhan yang bisa menjadi tempat perlindungan kita yang sejati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulan yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, apabila Tuhan adalah perlindungan kita,
maka kita boleh merasakan aman, sentosa, karena Tuhan akan menjaga, karena Tuhan akan melindungi kita. Ini alasan pertama Hana bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena tidak ada Tuhan seperti Allah kita. Sekarang kita melihat yang kedua, saudara. Tuhan merendahkan dan meninggikan. Alasan kedua, Hana bersyukur kepada Tuhan, bersukacita karena di dalam Tuhan karena Tuhan yang merendahkan dan yang meninggikan. Itu di dalam ayat ketiga hingga ayat ke-8a. Saya baca ayat ketiga dan kelima, dikatakan, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Saudara, dalam ayat keempat dan ayat kelima, Hana memberikan kita 3 contoh tentang nasib seseorang yang bisa berubah setiap saat. Ada 3 contoh tentang nasib seseorang yang bisa berubah sekejap waktu. Pertama dikatakan apa? Para pahlawan itu bisa menjadi patah. Sedangkan mereka yang terhuyung-huyung, yang sudah goyah, yang akan kalah, justru mendapatkan kekuatan. Kedua dikatakan apa? Mereka yang sebelumnya berkecukupan, berkelimpahan, kenyang, justru sekarang harus kerja paksa, kerja keras untuk mendapatkan makanan. Tetapi sebaliknya, mereka yang dulunya lapar, miskin, justru sekarang boleh beristirahat karena mereka sudah kenyang. Ketiga dikatakan apa? Orang yang mandul itu melahirkan 7 anak. Sedangkan orang yang dulunya banyak anak sekarang menjadi layu. Bapak Ibu Saudara, 3 contoh ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa nasib kehidupan setiap orang itu bisa berubah dalam sekejap mata. Kondisi hidup kita hari ini belum tentu akan sama besok. Mungkin nanti malam sesuatu terjadi dalam kehidupan kita yang drastis. Tidak ada yang bisa menjamin kondisi hidup kita dan tidak ada yang bisa menjamin masa depan kita. Segala sesuatu dalam kehidupan kita bisa berubah setiap saat, setiap waktu, saudara. Itu yang diberitahukan kepada kita, saudara, dalam bagian ini. Saudara, Hana mengingatkan kita bahwa perubahan nasib itu bukan sesuatu yang bersifat impersonal atau random atau kebetulan. Tetapi sesuatu yang di dalam kontrol Tuhan. Maka di sini dikatakan apa? Tuhan memegang kontrol. Tuhan yang merendahkan dan Tuhan yang meninggikan. Saya bacakan ayat ke-6 hingga ayat ke-8. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Saudara, Tuhan adalah sang pemberi hidup dan Tuhan juga yang akan mengambil kehidupan dari kita. Tuhan yang menjadikan miskin dan Tuhan juga yang menjadikan kaya. Tuhan yang meninggikan seseorang. Dan Tuhan juga yang menurunkan seseorang. Oleh karena itu, ada 2 hal yang penting. Ada 2 sikap hidup yang penting yang harus kita perhatikan di sini. Yaitu pertama, jangan arogan, jangan sombong. Apabila kita berada di posisi yang tinggi hari ini, jangan sombong, jangan arogan. Ayat ketiga mengatakan apa? Jangan kamu selalu berkata sombong. Jangan caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Hari ini apabila kita berada di posisi atas, di posisi puncak.
Hari ini kalau Tuhan memberikan kita kelebihan materi dan sebagainya. Hari ini kalau kita punya kuasa, punya power, jangan sombong, saudara. Kita bisa berada di posisi itu. Kita bisa memiliki segala sesuatu dalam hidup kita. Itu karena Tuhan yang memberikan. Tuhan yang menganugerahkan. Hari ini kalau kita berada di posisi puncak. Punya jabatan yang tinggi, yang strategis. Itu karena Tuhan yang menempatkan kita di situ. Kalau Tuhan bisa menempatkan kita di situ. Tuhan juga bisa menurunkan kita. Kalau Tuhan bisa mengaruniakan ini dan itu dalam kehidupan kita. Tuhan juga bisa mengambil itu dari kita. Kehidupan kita, kondisi kita itu bisa berubah setiap saat. Oleh karena itu, jangan sombong, jangan arogan. Mengapa? Karena Tuhan yang memegang kontrol atas segala sesuatu. Ia yang meninggikan kita, ia juga yang akan menurunkan kita. Sikap kedua yang harus kita perhatikan di sini adalah, yaitu jangan patah semangat atau jangan berkecil hati. Apabila hari ini kita berada di posisi yang rendah. Apabila hari ini kita dalam kondisi terpuruk. Jangan patah semangat, saudara. Jangan berkecil hati. Ini yang dikatakan dalam ayat ke-8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Apabila hari ini kita berada di posisi yang rendah. Apabila hari ini kita berada di kondisi tidak berdaya. Apabila hari ini kita dalam kondisi terpuruk. Dikatakan jangan putus asa. Jangan berkecil hati. Jikalau Tuhan hari ini mengizinkan kita dalam kondisi yang sulit. Dalam kondisi yang terpuruk. Jangan putus asa. Mengapa? Karena kondisi kita itu bisa berubah sewaktu-waktu. Anytime kondisi hidup kita bisa berubah. Kapan saja Tuhan bisa meninggikan kita. Kapan saja Tuhan bisa mengangkat kita. Kapan saja Tuhan bisa memulihkan kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita bukan kebetulan. Bukan diatur oleh nasib. Ya memang nasib saya seperti ini. Memang takdir saya seperti ini. Tidak, saudara. Takdir, nasib itu random. Takdir atau nasib. Atau dalam tanda kutip orang mengatakan karma. Itu sesuatu yang impersonal. Tetapi kita punya Tuhan yang personal. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ada di dalam kontrol Tuhan. Tuhan yang mengangkat kita. Tuhan yang juga bisa menjatuhkan kita. Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Tuhan juga yang bisa mengambil kehidupan dari kita. Tuhan yang menjadikan kita miskin, Tuhan juga yang bisa menjadikan kita kaya. Tuhan yang menjadikan kita kaya, Tuhan juga yang bisa menjadikan kita miskin. Tuhan memegang kontrol atas segala sesuatu. Itu yang mau dikatakan di dalam pujian yang kedua dari Hana di sini. Dan yang terakhir, saudara, Allah memerintah atas segala sesuatu. Itu isi ketiga dari ucapan syukur atau nyanyian pujian Hana. Allah memerintah atas segala sesuatu. Ayat ke-8b hingga ke-10. Pertama dikatakan Tuhan akan mengokohkan umatnya. Ayat 8b hingga 9b. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi. Dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang dikasihinya dilindunginya. Tapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Kedua, Tuhan akan mencerai-beraikan musuhnya. Ayat 9b hingga 10a. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Dan yang terakhir, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada raja. Ayat ke-10b. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Ayat ini merupakan nubuat tentang Raja Daud yang akan datang. Waktu itu bangsa Israel belum punya raja. Waktu itu yang memerintah ada hakim-hakim. Tetapi melalui Samuel, dia yang akan dipakai Tuhan, akhirnya mengurapi Daud menjadi raja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ayat ini juga merupakan nubuat tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus.
yang melalui kematian dan kebangkitannya itu menyediakan sebuah keselamatan untuk kita. Apa yang menjadi pujian dari pujian Hana ini pada akhirnya itu menjadi pujian dari Maria. Ketika malaikat Tuhan Gabriel datang kepadanya dan memberitahukan bahwa engkau akan dikandung oleh Roh Kudus, melalui engkau Mesias akan lahir. Kalau nanti Bapak Ibu baca di dalam Lukas pasal kedua, Maria menyanyikan pujian yang sama dengan Hana di sini. Hatiku bersukacita karena Allah juru selamatku. Menyanyikan pujian yang sama, saudara. Mengapa? Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada raja. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa pelajaran dari pedikop firman Tuhan hari ini? Yang pertama, ketahuilah bahwa Tuhan memegang kontrol atas segala sesuatu. Tuhan tahu kondisi kita dan juga Tuhan tahu kebutuhan kita. Mari kita menyatakan segala isi hati kita dan segala pergumulan kita dalam doa kita kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Hana. Kedua, apa pelajaran yang kita pelajari dari pedikop hari ini? Ingatlah bahwa Tuhan yang merendahkan dan meninggikan seseorang. Jadi jangan arogan, jangan sombong kalau Tuhan hari ini menempatkan kita di puncak. Hari ini Tuhan memberikan kelebihan kepada kita. Jangan sombong, jangan membanggakan diri. Begitu juga jangan kecil hati, jangan kecewa kalau hari ini hidup kita masih terpuruk, kalau kita masih berada di posisi yang rendah. Karena anytime Tuhan bisa mengangkat kita. Bagian Alkitab mengatakan, rendahkanlah dirimu dalam tangan Tuhan, maka Dia akan meninggikan engkau pada waktunya. Dan yang ketiga, terakhir. Apa yang kita pelajari dari pedikop ini? The power of testimony. Kuasa dari sebuah kesaksian. Hana telah menyaksikan kebaikan dan karya Tuhan dalam kehidupannya. Dan dia tuangkan dalam sebuah bentuk nyanyian. Dan nyanyian Hana ini telah menjadi berkat bagi jutaan orang-orang Kristen atau umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan telah melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, ceritakanlah itu, saksikanlah itu. Izinkan Tuhan memakai kesaksian kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa perbedaan yang kita lihat dalam diri Hana di dalam fase pertama, fase 1, dengan kehidupan Hana di fase yang kedua. Di fase pertama kita melihat Hana yang tertekan. Di fase pertama kita melihat Hana yang sedih, yang berduka. Yang makan pun tidak bisa. Hana yang berurai air mata. Hana yang menderita. Tapi dalam fase kedua kita melihat Hana yang bersukacita. Hana yang memuji Tuhan. Hana yang bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia mengalami Tuhan yang memegang kontrol atas segala sesuatu dan Tuhan yang memulihkan kehidupannya. Biarlah di dalam hidup kita, di dalam hati kita juga ada pujian kepada Tuhan seperti yang dinyatakan oleh Hana di dalam bagian Alkitab ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa dan kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus.